Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ingin mempresentasikan dan mendemokan hasil kerja kelompok kami, yaitu Caper, mencari dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Tapi sebelum kita mempresentasikan aplikasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini ada Perkenalkan, nama saya Siti Hinggit dengan NIM 003. Saya Anisha Oktaviani dengan NIM 029. Saya Renaldi Satria, NIM 030. Saya Huzana Aulia dengan NIM 100. Saya Mauludanti Putri Sukmadi dengan NIM 103. Dan saya sendiri Nabila Dilatifah dengan NIM 191011130. Apa sih aplikasi Caper itu? Untuk mengenal lebih jelas apa itu aplikasi Caper, yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya tahu kalau ada aplikasi yang dapat memudahkan kita semua untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi Caper. Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Namun, saat ini masih banyak angkatan kerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan, terutama bagi mereka yang tamatan SMA sederajat atau di bawahnya. Di sisi lain, UMKM atau perorangan yang ingin membuka lapangan pekerjaan sulit mencari tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman karena kurangnya kemampuan mencari kandidat. Banyak platform yang memberikan layanan pencari tenaga kerja, tetapi membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup panjang, serta memerlukan biaya sehingga tidak cocok untuk mereka yang memiliki budget terbatas. Caper menjawab permasalahan mereka. Selanjutnya yaitu solusi. Pada aplikasi Caper, semua entitas, baik individual maupun bisnis, dapat membuat serta mencari lowongan pekerjaan tanpa ribet. Lalu, aplikasi Caper juga memungkinkan para pembuat lowongan pekerja untuk menyeleksi kandidat-kandidat terbaik sesuai dengan kompetensi dan pengalaman kerja para kandidatnya. Diharapkan ke depannya, Caper juga dapat mencarikan tenaga kerja untuk pekerjaan terdekat yang sesuai dengan keinginannya. Nah, itu semua dapat dilakukan secara gratis loh. Kami memiliki beberapa tujuan atau visi dari dibuatnya aplikasi Caper ini. Yang pertama, dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang besar, ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya pengangguran. Sehingga diharapkan dengan adanya Caper akan menurunkan jumlah pengangguran karena sekarang semua orang dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan serta kemampuan dirinya masing-masing. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan kehidupan seseorang karena dipertemukan dengan peluang-peluang luar biasa setiap harinya. Lalu yang terakhir, yaitu meningkatkan perekonomian negara karena perputaran uang yang cepat. Karena besarnya angkatan kerja Indonesia, jika dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, selanjutnya, manfaat yang kami harapkan dengan adanya aplikasi Caper, yaitu yang pertama, tidak ada lagi orang yang ingin bekerja, namun tidak tahu harus mencari kemana. Karena dengan adanya aplikasi Caper, mereka yang ingin mencari pekerjaan bisa lebih mudah menemukan peluang kerja yang jauh lebih besar dan sesuai dengan keinginan mereka dalam waktu singkat. Lalu, seringkali ada beberapa pihak membutuhkan tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang mereka inginkan, namun kesulitan kemana harus mencarinya. Sehingga dengan adanya aplikasi Caper, bisa membantu orang-orang memecahkan masalahnya dengan dipertemukan dengan para tenaga kerja yang mereka butuhkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fitur utama yang ada di Caper nih. Yang pertama, membuat pekerjaan dan mencari tenaga kerja gampang dan nggak pakai ribet di Caper ini tentunya. Lalu yang kedua, dapat melakukan chat sesama user secara real time. Ini fitur yang keren banget sih, jadi kita bisa chat dengan orang-orang yang cari pekerjaan maupun cari tenaga kerja. Lalu kedua, memiliki tampilan UI UX yang cantik dan user friendly tentunya.
Dan untuk aplikasi ini size-nya juga tidak terlalu berat, ringan, dan sangat responsif. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dari aplikasi Caper, di mana pertama, aplikasi ini dapat berjalan di berbagai macam platform. Yang pertama ada Android, di iOS juga bisa, dan di web juga bisa. Lalu kedua, pengalaman menggunakan aplikasi tetap terasa native, yaitu sesuai dengan platform yang sedang digunakan. Lalu yang ketiga, ada ukuran aplikasi yang relatif kecil dibanding dengan manfaat yang dibawanya, yaitu hanya sebesar 20 MB. Nah, ini cukup ringan ya aplikasinya, nggak terlalu berat. Lalu yang terakhir ada aplikasi ringan dan berjalan cepat karena memanfaatkan penggunaan cache dan RAM yang sangat baik. Tentu ini ringan banget, intinya aplikasinya tidak terlalu berat pada aplikasi umumnya. Oke, mungkin next bisa dilanjutkan dengan ulasan dan demo. Terima kasih. Iya, daripada cuma diomongin aja, mending kita langsung ke demo aplikasinya. Jadi ini tampilan awal aplikasinya. Enaknya kita walkthrough aja dari awal sampai akhir. Oke, di tampilan awal ini kita diberikan pilihan untuk login atau register. Enaknya kita mulai dari register dulu aja ya. Kita buat akun. Di sini kita diminta data diri, pos L, nomor HP, dan kata sandi. Kita isi aja dulu. Lalu kita juga diminta setuju. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita pencet daftar. Which ternyata nggak bisa karena email telah terdaftar. Ya, ini kami mau menunjukkan kalau step input yang ada di Caper ini pasti divalidasi sih. Kalau misalkan kita tidak sesuai format pun nanti bakal dimarahin. Oke, kalau kita sesuai dengan format pun kita juga harus setuju dengan syarat dan ketentuannya. Kalau kita pencet daftar seperti ini, ada tulisannya Anda harus menyetujui syarat dan ketentuan. Nah, tapi karena saya nggak setuju, saya langsung login aja. Oke, nanti kalau register itu nanti akan otomatis login. Jadi stepnya hampir sama, kira-kira hampir sama dengan login secara manual seperti ini. Oke, di sini mirip, tapi kita cuma ditanya email dan kata sandi aja. Terus di sini juga ada lupa kata sandi atau kita mau daftar, tapi kita mau masuk. Jadi mungkin di sini enaknya saya praktikan yang forgot password dulu sih. Oke, di aturan kata sandi ini ditanya masukkan email yang terhubung dengan akun Anda. Kami akan mengirimkan sebuah email berisi instruksi untuk mengatur kata sandi Anda. Nah, karena yang tadi saya lupa password, saya mungkin isi email saya. Lalu kita pencet kirim instruksi. Lalu ada peringatan, kami telah mengirimkan instruksi ke email berikut. Silakan periksa email Anda. Oke, kita cek dulu emailnya. Di sini sudah ada email bantuan dari bantuan Caper. Halo, ikuti tautan ini untuk mengatur kata sandi Anda. Jika Anda tidak meminta, Anda dapat menggunakan email ini. Terima kasih, Caper. Lalu kalau kita klik, dia bakal ini sih, langsung mau password barunya apa gitu untuk email ini. Oke, itu fitur forgot passwordnya. Lalu kita login aja. Di sini kita punya berbagai macam user persona gitu, kayak target usernya itu orang kayak gimana. Nah, kita udah buat, kita langsung login aja pakai salah satu user persona si pengguna Caper ini. Oke, setelah kita login, kita langsung diarahkan ke halaman utama, yaitu tempat kita mencari pekerjaan. Di sini terlihat sudah cukup banyak lowongan pekerjaan yang bertebaran. Kedepannya kita ingin merekomendasikan setiap user agar pekerjaan yang tampil di sini itu pekerjaan yang dekat dengan lokasinya atau pekerjaan yang sesuai dengan skills yang mereka miliki. Tapi itu saja perlu effort yang sangat besar dan kita butuh machine learning dan sebagainya. Jadi itu kita jadiin PR dulu. Oke, sebelum kita masuk ke detail beranda ini, kita lihat dulu semua menu yang ada di bottom navigation bar. Jadi abis ada beranda itu ada cari pekerjaan. Di sini tempat kita membuat pekerjaan. Jadi mereka di sebelahan. Kalau mau cari di sini, kalau mau buka lowongan pekerjaan di sini. Nah, ini contohnya user persona kita nih, si Jajang. Terus ada notifikasi. Notifikasinya seperti ini, terbagi menjadi 2 untuk cari pekerjaan dan buat pekerjaan. Lalu di sini ada saya. Saya ini tempat melihat
atau mengedit data-data personal kita seperti biografi, pengalaman. Kita mau edit profil juga bisa. Ada favorit, ini yang sudah kita favoritkan pekerjaannya. Ada riwayat, ada pesan juga. Oke, untuk walkthrough-nya enaknya langsung kita buat dulu. Kita buat pekerjaan. Contohnya ini si Jajang. Jajang ini kalau kita lihat biografinya, dia 33 tahun. Dia adalah buruh bangunan, tapi kalau malam hari dia bekerja sebagai ojek online. Tapi menurut dia mungkin masih kurang menurutnya, jadi dia masih menggunakan si Caper ini. Lalu dia juga karena terlalu sering bekerja, dia membuat pekerjaan untuk tukang pijit. Jadi dia mencari tukang pijit. Lalu bisa kita lihat ada deskripsi, cari tukang pijit yang handal, kriteria, dan lain-lain. Dan di sini sudah bisa lihat daftar pelamar. Oke, selanjutnya si user persona kita, si Jajang ini mungkin juga karena terlalu sibuk bekerja, dia butuh orang yang membersihkan rumahnya karena dia nggak sempat untuk itu. Jadi dia mau membuat pekerjaan namanya cleaning service. Mungkin dia bisa gaji 2.500.000. Lokasinya di Jakarta Selatan. Lalu tempat kerjanya itu luring. Jenis pekerjaannya penuh waktu, 1 hari penuh untuk bersihin rumahnya dia. Untuk deskripsinya saya isi dulu ya. Oke, sudah kita isi, kita langsung buat aja pekerjaannya. Oke, setelah kita buat pekerjaan, kita langsung dibalikin ke halaman yang tadi. Cuman di sini belum muncul ya, karena kalau mau muncul kita harus refresh dulu. Ini by design kita nggak buat secara real time gitu, karena kalau misalkan kita udah buat banyak pekerjaan, kita lagi nge-scroll ke bawah, terus tiba-tiba langsung ke paling atas karena buat nunjukin ini, takutnya mengganggu gitu sih. Jadi ini by design. Oke, kalau kita lihat di beranda juga, kalau kita refresh, dia bakal muncul. Dan ini ada tulisannya kurang dari semenit yang lalu. Nah, kalau kita lihat di sini, cleaning service, kita bisa, karena kita pembuat pekerjaannya, kita bisa ngeliat keterangannya seperti apa yang dilihat nanti sama kandidat yang lain. Kalau misalkan mau ngecek, kita bisa ngedit juga. Kalau ngedit kita bisa simpan. Atau kalau kita mau lihat daftar pelamar, kita bisa di sini. Tapi saat ini belum ada kandidat. Nah, selanjutnya kita mau nunjukin user persona kita yang lain, yaitu di sini bisa kita lihat si Cleaning with O ini biografinya ada perusahaan yang bergerak di bidang kebersihan dan berbasis di Jakarta Selatan. Sering berkembangnya perusahaan mereka mencari talenta berbakat untuk menjadi bagian dari mereka. Di pengalaman ini agak berbeda dari pengalaman si Jajang karena dia badan usaha, jadi dia memamerkan penghargaan-penghargaan apa yang sudah diterima oleh perusahaan mereka. Oke. Nah, kebetulan karena si Jajang tadi sudah membuka pekerjaan cleaning service, dia bisa saja melamar pekerjaan ke si Jajang ini. Untuk melamarnya bisa kita pencet di sini. Oh ya, sebelumnya kita mau nunjukin kita bisa memfavoritkan sebuah pekerjaan gitu. Kalau misalkan belum mau kita apply sekarang tapi mau kita simpan aja, nah itu bisa kita lihat di sini, di saya, lalu di favorit. Jadi sudah muncul di favoritnya. Kalau kita unfavorit juga bisa, tapi karena kita mau daftar kita favoritkan dan lalu kita pencet lamar. Kalau mau lamar, Anda yang mau pekerjaan ini, Anda tidak dapat membatalkan lamaran Anda ya. Kita pencet ya, lalu kita sudah daftar. Lalu di si Jajang, kita bisa lihat pelamarnya. Ya, di sini sudah muncul daftar pelamarnya, ada Cleaning with O di akun kita yang ini. Nah, di sini kita nanti bakal banyak banget, jadi bisa kita scroll sampai bawah gitu. Nah, nanti setiap kandidat ini bisa kita kirim pesan atau kita lihat data dirinya. Kalau kita lihat data dirinya, kita bisa dapat nama, post L, dan lain-lainnya, biografinya juga dapat, pengalamannya juga dapat. Lalu notice di sini kita bisa aktif gitu, karena misalkan kita mau copy nomor ponselnya, bisa cepat aja langsung kita copy. Oke, kita bisa detail kandidat, bisa dihubungi lewat nomor ponsel yang ada atau bisa lewat fitur chat yang diberikan si Caper ini. Nah, di sini sudah pesan, tulisannya belum ada pesan. Coba kita chat terlebih dahulu. Kita bisa pakai keyboard bawaan tapi biar cepat kita pakai keyboard di komputer ya. Oke,
Di sini misalkan si Jajang mau menyapa dulu gitu. Lalu di sini akan muncul, kita juga bisa jawab, dan kalau kita jawab dia akan terjawab secara real time. Nah, langsung muncul kan di kedua belah. Kita juga bisa ngirim foto kalau kita mau, ya, dan lain-lain lah. Pokoknya ini dilakukan secara real time. Ya, itu demonya. Sekarang kita lanjut ke ulasan. Jadi kita ngasih aplikasi kita ke beberapa orang, dan ini ulasan mereka. So far positif untuk prototipe-nya. Nah, menarik bukan? So, jangan lupa untuk download aplikasi Caper ketika sudah rilis nanti ya. Kritik dan saran jangan lupa ditulis di kolom komentar. Like video ini dan share ke teman-teman kalian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.